Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya di channel live TikTok dan live Facebook Zen Motion Official. Pada malam hari ini, alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya Anda semuanya, sahabat-sahabat dari seluruh Indonesia, Kalimantan Barat, seluruh Indonesia dan beberapa negara kawasan, mulai dari Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia. Malam hari ini saya sendiri bertindak sebagai tuan rumah, karena konon kabarnya saya di channel ini sebagai kepala suku. Assalamualaikum, saya sudah punya seorang tamu istimewa malam hari ini, yang kebetulan kami lahir sama-sama dari satu daerah. Dan alhamdulillah atas izin Allah, malam ini kita bisa dipertemukan bersama teman-teman semuanya di seluruh Indonesia dan beberapa negara kawasan. Sebelumnya saya sapa dulu, assalamualaikum Pak Suib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sangat sehat, sangat sehat. Sama-sama sehat. Ya? Sama-sama sehat ya. Perlu saya beritakan untuk kawan-kawan bahwa beliau adalah seorang santri. Karena bagaimanapun juga santri itu tidak ada bekas santri ya. Tidak ada bekas santri, dan berkaitan dengan tema kita malam hari ini, Bapak Suaib Esos MSE ya. MSE Sos. SE Sos. Ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah, beliau ini sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2019 sama 2024 ya. Dan atas izin Allah juga sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat terpilih untuk periode tahun 2024-2029 ya. Saya tidak lebih fokus kepada itunya, tapi kita bicara tentang bahwa beliau ini adalah seorang santri. Ustadz, nah ini sebenarnya lebih cocoknya Ustadz ya, karena santri. Kalau kita bicara data ini, Pak Suaib, di Indonesia itu ada kurang lebih 275 juta penduduk. Oke. Dan 220 jutanya adalah Muslim. Oke. Berarti kita ambil 10% dulu ya. Dari 220, berarti akan ketemu angka 22 juta Muslim Indonesia santri. Ya. Nah, terkait dengan itu Pak Suaib, kita malam ini ngobrol santai aja Pak ya, santai-santai aja. Oh ya, teman-teman yang ada di Facebook sama di TikTok, silakan mau komen-komen, mau sapa beliau, mungkin ada hal-hal yang menyangkut aspirasi teman-teman, mumpung beliau lagi bersama kita malam hari ini. Siap. Ya, baik. Pak Suaib, kira-kira ini di komisi apa sekarang? Saya wakil ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalbar. Subhanallah. Kecil memang perawakannya teman-teman, tetapi bukan berarti ide dan pikirannya itu kecil ya. Jadi yang mau saya sampaikan adalah, kalau komisi itu membidangi apa sih sebenarnya? Saya kalau Komisi 2 itu membidangi di perekonomian. Atau ya? Lebih tepatnya persemakmuran. Persemakmuran ya? Ya, di situ ada pertanian, perikanan, perkebunan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Baik. Ini luar biasa. Dan tentu sebagaimana yang kita obrolkan tadi Pak Suaib, bahwa puluhan juta penduduk Muslim Indonesia itu kan santri. Nah, terkait dengan hal itu, apa sih sebenarnya dulu yang melatari Ustadz Suaib ini lebih senang menjadi santri gitu? Ya. Nah, karena saya juga santri kan. Ya. Nah, kira-kira apa sih motivasinya waktu masuk pesantren gitu? Dulu cita-citanya, karena saya hidup di betul-betul kalau keluarga dari betul-betul NU ya. Iya. Ya. NU tradisionalis ya. Tradisional banget. Nah, jadi saya memang dididik oleh orang tua itu mulai dari kecil itu untuk mendalami ilmu agama. Ilmu agama betul. Terutama saya ingat betul di sekolah tingkat madrasah ibtidaiyah. Itu saya sudah hafal Yasin. Oh subhanallah. Ya. Masa itu ya. Ya. Dan didikan orang tua di internal keluarga itu memang luar biasa, agak keras, tapi itu betul-betul mengarah. Iya betul. Ya. Cita-citanya masuk ke pesantren dulunya pingin jadi kiai. Oh gitu ya. Ternyata alhamdulillah bisa mengayomi kiai sekarang. Oh gitu ya. Dan ya proses berproses ya, akhirnya setelah lulus sekolah dan lulus di pesantren, lulus sekolah, saya kuliah dan terjun di politik. Baik. Mas Suaib, jadi kita ini obrolan kita lebih intens ini ya, karena kita sudah
bukan hanya bicara tentang santri dalam konteks secara umum ya. Tetapi yang akan kita bicarakan ini tentang bagaimana sumbangsih santri, atau bagaimana santri itu bisa menempatkan dan memposisikan diri di era modern ini, sebagaimana prinsip-prinsip dasar kita sebagai warga Nahdien itu adalah al-muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya prinsip-prinsip tradisional kita itu adalah mempertahankan prinsip-prinsip lama dalam hal akidah, syariah, dan hal-hal yang menyangkut semangat keagamaan secara khusus, dengan tidak melupakan hal-hal baru demi perbaikan. Nah, dalam hal kontribusi pesantren, lebih khususnya santri gitu, sebagai warga pesantren itu sendiri, ada nggak kepikiran bahwa Mas Syuaib itu dulu, bahwa santri itu sebenarnya bisa terjun ke dunia apapun? Pada mulanya saya tidak terbayang sampai arah sana. Tapi setelah saya masuk di dunia pendidikan tingkat kampus, kita baca sejarah demi sejarah, ternyata santri itu berperan besar dalam ikut serta memerdekakan Republik ini. Iya, betul. Jadi saya berasumsi secara tidak langsung santri juga berkewajiban untuk menjaga dan menjaga keberlangsungan Republik ini. Kenapa? Karena salah satu yang ikut berperan besar dalam memerdekakan Republik ini adalah santri. Maka secara tidak langsung harus juga bertanggung jawab. Oh iya, baik. Karena mengisi dari kemerdekaan ini, maka yang dibutuhkan adalah kreativitas di semua sektor. Makanya saya sepakat hari ini ketika pondok pesantren, kalau dulunya itu banyak fokus ke pendidikan non formal, tapi hari ini sudah berkembang ke formal. Ya. Kenapa? Bahkan lebih kolaboratif ya. Betul, ya. Bahkan banyak kampus, banyak pondok pesantren juga yang berdampingan dengan kampus yang betul. Satu naungan di yayasan atau lembaga, bahkan ada jurusan kedokteran juga ada, pembinaan juga ada, dan bahkan perbankan juga ada sekarang. Karena ini saya sepakat hal ini karena negeri ini harus diisi dengan tenaga-tenaga ahli, terutama santri sebagai representasi untuk menjaga keberlangsungan Republik ini, supaya bisa berkreasi dan bisa memberikan sumbangsih terhadap pembangunan ini di semua sektor. Baik. Nah, saya kira santri hari ini sudah cukup modern, tinggal menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apapun hari ini, ketika ada teori globalisasi atau sekarang lintas negara sudah tidak ada penghalang lagi. Betul. Mau tidak mau kita harus terima. Iya, betul. Ya, karena ini menyangkut masalah dunia kebisnisan, dunia teknologi segala macam, sehingga kita dituntut untuk tetap berkreasi dan bisa meningkatkan kualitas diri. Iya, baik. Sehingga santri tidak dianggap sebelah mata, tapi santri merupakan bagian dari harapan bangsa ini. Amin. Jadi kita sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Syuaib tadi, bahwa dunia pesantren hari ini kan sudah berbeda ya. Mungkin secara tradisionalis pesantren itu insya Allah dipahami lah teman-teman, bahwa pesantren itu dikesankan sebagai tanda kutip sebagai pendidikan kelas sekian. Tapi ternyata di era modern ini pun juga, karena pemerintah juga memberikan kesempatan yang sama sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita, bahwa pendidikan itu kan adalah hak dasar setiap bangsa. Nah, jadi terkait dengan itu, mungkin era 70-80 ketika saya masih berada di tingkat ibtidai, sanawi, hingga kemudian di aliyah, itu ada semacam stigmatisasi tanpa disadari di sebuah masyarakat gitu ya, bahwa pesantren itu terkesan di nomor sekian kan gitu. Nah, tapi ternyata kalau kilas balik sejarahnya yang disampaikan oleh Pak Syuaib tadi, itu kan luar biasa ya, bahwa pesantren itu bukan hanya sekedar tempat untuk menimba ilmu agama yang berkaitan tentang apa yang kita sebut sebagai usuluddin, menyangkut masalah ubudiyah semata, tapi ternyata dunia pesantren hari ini bersama-sama dengan pendidikan lain bisa bersaing ya. Betul. Nah, terkait dengan hal itu ada ya seorang santri ya. Santri itu kan biasanya identifikasinya kan sarung nih. Sama yang kita kenakan malam ini. Agak sempat ragu-ragu nggak
waktu Mas Suhaib itu masuk ke gelanggang politik gitu tuh. Ini santri loh gitu kok. Tiba-tiba masuk dunia berbeda gitu. Ya. Bukan dunia kitab kuning lagi gitu. Ya. Awalnya sih iya. Ya, antara PD tidak PD. Tidak, iya. Tapi dari dorongan bahwasannya kita alumni pesantren itu mempunyai rasa tanggung jawab untuk ikut serta berperan dalam proses pembangunan di Republik ini, ya mengapa tidak? Saya harus terjun dan bisa menjadi bagian dari bahkan mengambil bagian itu ya. Ya. Dan saya kira itu awal mula ketika saya masuk ke dunia politik. Cuma saya teringat lagi ketika Menteri Agama pertama kali di Indonesia itu dijabat oleh seorang santri. Siap. Nah, saya kira di situ sudah bisa kita bayangkan bahwasannya santri bisa jadi pejabat juga. Betul. Ya. Nah, Kiai Wahid Hashim waktu itu. Iya betul, sebagai Menteri Agama pertama dan itu merupakan rangsangan utama. Iya betul. Bahwasannya santri bisa. Iya. Nah, termasuk Ki Hajar itu juga santri. Betul, Ki Hajar Dewantoro santri. Iya. Kalau hari ini kita membaca tokoh-tokoh nasional kita juga banyak santri. Iya, termasuk salah satu di antaranya yang sering kita kenal itu orang taunya kan Pangeran Diponegoro gitu. Ya. Ternyata beliau itu kan sangat santri sekali gitu kan. Nah, yang paling mutakhir hari ini kan, sebelum ini kan ada Presiden Allahyarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu sangat santri sekali. Kemudian kesininya sekarang ada Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Nah, Mas Suhaib, apa cita-cita besar sampean ini sebagai santri sehingga sampean kemudian terdorong secara khusus untuk masuk ke dunia yang kata teman-teman, mohon izin nih, yang kata teman-teman ini kan dunia hitam putih gitu loh. Dunia hitam putih, atau kalau tidak mau disebutkan yang lebih ini dunia abu-abu lah gitu. Ada nggak semacam formula khusus untuk menghadapi kemungkinan itu? Yang namanya santri ini kan bagaimanapun juga ada sebuah tanggung jawab moral yang didasari oleh semangat beragama, bahwa ini boleh itu nggak boleh. Nah, sementara teman-teman insya Allah para penonton sekalian paham bahwa dunia ini kan dunia persilatan nih. Segala jurus apa saja bisa dilakukan gitu kan. Nah, untuk mengkanter hal-hal yang demikian, kita tidak sedang menuduh siapapun, apalagi institusi atau institusi, bukan itu. Ini santri loh, masuk ke gelanggang yang boleh dikatakan ini dalam hal tertentu dianggap bertolak belakang dengan fondasi dasar beragamanya gitu. Dimana kita dididik di dunia pesantren, yang dididik sedemikian rupa untuk jujur. Bahkan kita kan tahu, pernah dihukum nggak di pondok? Sering. Bang Fahad, boleh lihat komentar Had? Boleh dilihat komentar. Sering dihukum ya? Paling ringan kira-kira apa nih? Yang paling ringan waktu itu bukan jadwalnya main sepak bola, tapi main bola. Main bola ya? Sehingga ketahuan oleh Al-Mukarram, pengasuh pesantren. Iya betul. Beliau langsung ngambil rotan, berjejer satu-satu, kita dipukul semua. Dan itu saya ingat sampai sekarang. Kalau kenangan bagus sih. Nikmatnya kita di rotan itu kan untuk pendisiplinan Walaupun masa itu kita banyak menolak gitu. Tapi gini loh, kembali lagi ke pertanyaan yang sangat gini tadi itu. Kan dunia politik kan dunia abu-abu. Sementara sampai panjenengan ini kan santri gitu. Begini, karir yang cepat, posisi berada di atas, salah satunya adalah karir melalui politik. Begitu ya. Dan politik kalau di Republik ini mempunyai keistimewaan khusus. Apa keistimewaannya? Kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan khalayak ramai itu melalui kekuatan politik. Contoh, ketika Presiden membangun atau menetapkan IKN berada di Kalimantan Timur, maka itu akan tidak terjadi di Kalimantan Barat. Baik. Terus saya berprinsip bahwasannya berpolitik itu juga menjadi salah satu bagian dari ibadah. Baik. Kenapa? Karena di situ saya mengenal istilah
al-ibadatu bil khidmah. Ya, melayani itu ternyata berada di posisi kedua ketika ibadah dengan ilmu. Iya. Kalau ibadah dengan ilmu, posisi seumuran saya untuk mengaji lagi, fokus lagi, mencari ilmu, saya kira kan waktu sudah terbatas karena sudah berkeluarga. Maka posisi kedua ini saya ambil. Ternyata ketika yang pertama itu tidak kita jalani, maka posisi kedua ini yang terbaik. Melayani dengan kebutuhan segala sektor, kebutuhan masyarakat, saya kira itu nilainya ibadah, Ustaz. Iya. Ini bahwa di dunia pesantren kan kita dididik bagaimana sedemikian rupa menjadikan setiap perilaku itu bersesuaian dengan pertama tentu hukum-hukum Allah. Iya. Berkaitan tentang ini konsep bernegara kita dalam hal kepemimpinan, dalam beberapa hal tentu tidak lepas dari apa yang Anda sebut tadi sebagai politik. Ya. Saya menjadi teringat ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwa as-siyasah juz'un min ajza'i syariah, bahwa berpolitik itu bagian di antara bagian-bagian dari syariat itu sendiri. Nah, ada kekhawatiran nggak sih Haji Shuaib itu kalau ternyata ketika akan mengambil sikap politik dalam hal tertentu kemudian bertentangan dengan nalurinya sebagai santri gitu? Ya, sebenarnya sih itu bisa dicerna semuanya karena berbagai macam pola atau kebijakan yang kita diskusikan dengan pemerintah, antara DPR dengan pemerintah. Kalau ini berkaitan dengan kebijakan ya, itu semuanya ada alurnya, ada aturannya. Yang aturan main itu sudah disepakati dan menjadi aturan main baku yang disebut undang-undang atau peraturan pemerintah. Jika diikuti alur itu, saya kira untuk menyimpang dari hal-hal yang sudah dilarang oleh agama itu bisa kita antisipasi. Iya. Sangat bisa diantisipasi. Aturan itu dibentuk, dibuat supaya real untuk proses pengambilan kebijakan antara DPR dengan pemerintah itu tetap berada di posisinya, tidak menyimpang. Dan hampir saya kira selama ini saya pelajari aturan-aturan main yang sudah ditetapkan itu sudah sesuai dengan aturan syariat. Gitu ya. Ya. Kecuali keluar dari aturan main itu bisa saja kita melanggar aturan syariat. Berarti memang dalam proses-proses terciptanya sebuah produk hukum dalam hal kelembagaan DPR, kemudian DPRD juga kan bukan hanya sekedar membicarakan tentang hal-hal yang bersifat ini untuk kepentingan ini, kepentingan itu semata, tapi lebih mengarah kepada maslahat kan tentunya. Betul. Ya. Demi untuk terhindarnya sebuah mafsadat. Baik, Pak Shuaib, sebelum kita lanjut saya akan baca dulu beberapa komen-komen teman-teman yang ada di live TikTok. Mungkin teman-teman akan berkomentar, silakan komentarnya, siapa tahu ada permintaan khusus untuk tamu kita malam ini sebagai seorang santri, ya, sebagai seorang santri. Tapi jangan minta bingkisan ya, kalau bungkusan boleh. Baik, ada Senja minta doanya Kiai dan Pak Shuaib, boleh. Insyaallah kami doakan ya. Dan teman-teman, ada kakak saya lagi sakit. Oh, di mana nih? Ada kemudian saya non muslim, senang dengar ceramahnya Ustaz, terima kasih. Ada Hansa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibnu Ali Ahmad, kemudian yang lagi nonton di Facebook ada Ikin Jamaluddin, alhamdulillah. Kemudian Wiwi Sumarni, alhamdulillah. Ada Edi Suwardi, santri memang luar biasa. Ada Mislan saja. Sungai Enau hadir. Kemudian Wakdar, semoga bermanfaat, amin. Kemudian Abdul Manap Kuburaya, Pasak Piang hadir. Terima kasih untuk teman-teman. Nah, begini Pak Shuaib, saya ini kan santri sama dengan sampean. Saya ini hanya belajar memposisikan diri, setidaknya mendatangkan manfaat. Ya. Sebab kata Nabi SAW dalam pesan yang sangat sederhana itu bahwa qulil khaira wal yasmut, bicaralah yang baik, atau dalam arti yang lebih luas, berbuatlah yang benar. Kalau nggak bisa, diam saja. Ya. Nah, terkait dengan hal ini Pak Shuaib untuk ke depan, tentu kan harus punya apa ya? Punya semacam energi berlebih gitu kan, untuk memastikan bahwa perjuangan itu tidak berhenti di satu titik. Siap. Ini bukan masalah puas atau tidak puas, tapi untuk lebih
melihat atau berbuat apakah yang saya lakukan ini bisa dinikmati di halayak ramai dengan jangkauan yang lebih luas, ya, dengan jangkauan yang tidak terbatas, kan seperti itu. Ya. Nah, kemudian begini, saya ini kalau di beberapa media itu kan dikenal bukan bermaksud mengaku-ngaku gitu. Saya selalu menyampaikan apapun itu dari sisi moderasi gitu, sisi moderasi. Kawan-kawan percaya atau tidak, Pak Syuaib kita ini ternyata pinter bahasa Ahe. Karena beliau ini lahir di komunitas itu ya, Pak Syuaib ya. Ada komunitas Madura, ada Jawa, Melayu, Bugis, dan mayoritas sepertinya Ahe ya. Ahe ya. Masih bisa bahasa Ahe ya? masih bisa sedikit ya. Kayak seperti kalau siapa namamu gitu? Sang Ahe dama kita. Sang Ahe dama kita. Sang Ahe dama kita. Siapa nama Anda gitu? Memang saya itu hidup berdampingan itu merasa betul ketika lahir di desa Bengkarek. Betul. Bengkarek itu mayoritas memang Ahe, dan rata-rata itu mereka hidup berdampingan. Kalau kita kaji Ustadz, di Bengkarek itu ada Dayak, betul, ada Jawa, ada Bugis, ada Madura, ada Cina, ada Sunda, banyak. Iya. Berarti ya, ini potret kecil Indonesia jadinya. Jadi saya betul-betul merasakan kemajmukan atau multi etnis, hidup berdampingan. Itu saya merasakan mulai dari kampung. Gitu ya. Ternyata hidup berdampingan dengan multi etnis, multi agama itu sangat senang dan menyenangkan sekali. Dan lebih indah ya. Iya. Dan ternyata saya memberikan gambaran bahwasannya Tuhan menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu adanya di kampung saya, salah satunya. Iya, karena berdekatan dengan kampung saya kan. Iya. Jadi indah sekali, dan mudah-mudahan ini juga bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita di seluruh tanah air. Iya, betul. Bahwasannya kita dilahirkan dengan fitrah ini, kemauan Tuhan ini, kemauan Allah Subhanahu wa taala, berbagai etnis dan multi agama, ini bukan kemauan kita. Iya. Kemauan Allah sendiri. Iya, artinya ketika ada yang mau protes, kenapa harus protes kita gitu kan? Kenapa nggak sekalian protes Tuhan gitu? Baik, Pak Syuaib, sebelumnya kita baca dulu komentar yang sudah masuk. Ada Abdul Syukur Aka, ternyata belajar di pesantren atau santri bisa lebih hebat daripada jebolan universitas. Siap. Mudah-mudahan seperti itu saudaraku, setidaknya kita sebagai santri bisa bersisian beriringan jalan. Dan gitu tuh kan. Ini Ustaz, di pesantren itu yang jadi kenangan bagus, kenangan indah sekali. Dimanapun itu pesantren, kiai itu pasti menebarkan atau mengajarkan kasih sayang. Kasih sayang, betul. Saya tidak kebayang ketika jadi alumni pesantren, ajaran kasih sayang itu tidak dilaksanakan oleh alumninya, oleh santrinya, betapa kecewanya itu sang kiai. Ya, kita tetap diajari tentang bagaimana berkasih sayang di pesantren itu. Baik. Yang insya Allah saya yakin siapapun, dimanapun pondok pesantren itu berada, ketika kita menjadi alumni, pernah nyantri dan menjadi alumni, jangan ragukan terkait ideologi kita. Jangan ragukan sifat kebangsaan kita. Saya pastikan itu santri akan menjadi penegak NKRI. Siap. Artinya bahwa kita dapat memastikan malam ini sahabat-sahabat dan teman-teman bahwa apa yang disampaikan dari awal oleh Bapak Syuaib SEM SOS, bahwa semangat santri dan kita sebagai santri jangan pernah berputus asa dan jangan pernah merasa berkecil hati karena kita seorang santri. Ternyata santri memiliki sejarah yang panjang dalam proses berdirinya sebuah bangsa, dilatar belakangi oleh kemerdekaan melalui perjuangan yang sangat luar biasa, digagas oleh para orang-orang baik di bangsa ini, pada the founding father. Kemudian dunia pesantren juga terlibat, para kiai dan santri juga terlibat di dalamnya. Maka ketika hari ini santri hadir, tentu santri harus dapat memberikan dampak yang positif secara
sosial, politik, dan ekonomi bangsa ini. Baik, sebelumnya saya sapa kembali yang sudah hadir. Ada Irfan Bagong, Ustadz minta buku kumpulan khutbah Jumat Provinsi Sulawesi Utara. Insya Allah saudaraku. Ada Rusdi Sumenep Madura hadir, sehat selalu Kiai, terima kasih. Ada Samsul Anam, subhanallah, semoga bermanfaat insya Allah. Ada Ahmad Marnoto Sukari, salam dari jauh Tuan Guru Malaysia. Ada Mbah Bulu Wajah Bandung hadir Kiai, terima kasih. Ada mana santri hebat Ibnu Marzuki hadir. Iya, jangan pernah berkecil hati karena kita santri. Karena saya juga santri, walaupun saya tidak ngerasa hebat dari ini. Saya juga santri. Saya bisa pindah ke beberapa negara karena sarung. Kalau seandainya saya nggak pakai sarung, mungkin nggak menjadi keunikan ya. Baik, ada dari Danyut Muhibah, Danyut Ciamis hadir. Kemudian ada Yonas, salam dari Bengkulu, Ustaz, terima kasih. Baik, Pak Swaib. Sekarang anak sudah berapa? Saya anak sudah 3. Sudah 3 ya? Saya udah tua ini. Oh, enggak lah, masih muda sekali ini. Paling umur 37, 38 ya? Ya, saya masuk 38. 38 ya? 38, masih sangat muda. Kalau dibandingkan dengan saya yang jenggotnya udah memutih ya. Nah, tapi ini bukan tua-tua amat sebenarnya. Ini model Korea saja ya. Baik, Pak Swaib. Ya. Ada nggak kepikiran membentuk suatu komunitas? Ini kepikiran saja gitu. Komunitas santri-santri yang lebih kreatif, walaupun sebenarnya pemerintah dan masyarakat sekarang memberikan ruang yang sangat luas untuk santri gitu. Ya. Pernah kepikiran nggak bahwa Pak Swaib ini kan lebih banyak terjun di dunia politik gitu? Ya. Pernah, sangat pernah. Cuma memang ketika saya udah di DPRD, saya menjadi salah satu inisiator terbentuknya Perda Pondok Pesantren di Kalimantan Barat. Subhanallah, terima kasih, ini luar biasa. Nah, itu memang saya berupaya supaya ada pengakuan secara umum. Iya, baik. Baik dari pemerintah maupun stakeholder yang berkaitan, sehingga pondok pesantren ini nanti bisa lebih leluasa, Ustaz, untuk mengembangkan diri. Nah, perdanya itu kita kasih judul Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pondok Pesantren. Oh gitu ya? Sehingga berkaitan dengan fasilitas-fasilitas pesantren itu tertampung atau tertuang di pasal-pasal yang berada di perda itu. Begitu ya? Tujuan utamanya sebenarnya apa sih dari perda tentang dunia pesantren itu? Terutama masalah pengembangan atau fasilitas pondok pesantren. Oh gitu ya? Ya. Sehingga ketika memang pemerintah mau ikut andil terhadap pengembangan pondok pesantren melalui anggaran, itu sudah ada payungnya. Ada payung hukumnya gitu ya? Ada payung hukumnya. Dan memang kebetulan rujukan dari Perda Fasilitasi Pondok Pesantren di Provinsi Kalimantan Barat ini adalah Undang-Undang Pesantren. Oh gitu ya? Terima kasih Pak Swaib dengan undang-undang ini. Tapi obrolan kita masih lanjut ini Pak. Karena teman-teman masih banyak yang hadir. Ada M. Balinton, aku ikut hadir, siap saja. Aku tak layak komen karena di luar kemampuanku. Moga sukses terus, amin. Pondok Pesantren Salafil Aziz, santri keren, luar biasa. Ada Hafid S. Sungai Asam hadir, sehat selalu Yai, terima kasih. Ada Ahmad Nur Salim Kucing Malaysia hadir, Kiai, terima kasih. Kemudian yang hadir dari salam dari Bengkulu, Ustaz. Ini memang penonton kita dari seluruh Indonesia, Pak Swaib. Jadi malam ini saya perkenalkan kembali teman-teman yang baru hadir. Beliau ini adalah santri, tapi boleh dikategorikan sebagai santri milenial yang hari ini juga ikut berkiprah bukan hanya di sekedar dunia pendidikan dan pelayanan umat, tapi Bapak Swaib MSOS juga sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Mungkin termuda mungkin ya. Ada berapa teman? Ada berapa tuh yang seumuran gitu ya. Tapi walaupun demikian, kita berharap ke depan Bapak Swaib dapat memberikan pelayanan terbaik bagi umat, terkhusus bagi dunia pesantren. Karena bagaimanapun juga, dunia pesantren ini memiliki misi yang tidak sedikit. Bagaimana dunia pesantren bisa menghadirkan keteduhan, kesejukan, dan kedamaian, bahkan merawat peradaban. Nah, kalau boleh sepakat itu, nggak sepakat juga nggak apa-apa, Pak. Karena bersepakat dan tidak bersepakat dalam satu hal kan nggak masalah kan. Nah, tapi saya percaya bahwa santri itu selalu siap dengan keadaan dan kondisi apapun. Nah, terkait dengan hal itu, kita menginginkan santri itu bisa merubah peradaban. Nah, kira-kira
Karena biasanya santri ini kan karena sudah terbiasa dengan baca kitab kuning, gitu kan, biasa dengan hal-hal yang ritualnya pesantren. Kadang-kadang santri itu kan timbul semacam rasa malu gitu. Padahal kemampuannya ada, kesempatannya juga banyak. Kira-kira ada motivasi apa gitu dari Bapak untuk teman-teman para santri hari ini? Hari ini kita itu dilahirkan sama-sama tidak membawa baju. Siap. Baik itu dengan yang sudah menjadi pejabat hari ini, sudah menjadi rektor, akademisi dan lain sebagainya. Kita sama-sama dilahirkan tidak membawa baju. Artinya dengan kondisi kosong. Yes. Yang saya rasakan selain proses belajar, yang kedua adalah menguji atau meningkatkan kekuatan mental, dan yang tiga skill. Skill apa yang bisa ia lakukan dan bisa ditingkatkan skillnya, silahkan. Karena kita sudah diberikan atau dianugerahi skill yang berbeda-beda. Siap. Tingkatkan di semua sektor yang ada di diri kita masing-masing. Seperti mungkin skill saya hari ini di politik. Siap. Politisi itu ternyata berpikiran bahwa dialah orang yang terbaik. Ketika kita ngobrol nih dengan teman-teman dan statusnya salah satunya adalah politisi, di pikiran politisi itu adalah dirinya lah yang terbaik. Sehingga ketika ingin meluaskan jaringan atau mau mengubah posisi dari DPRD menjadi gubernur, dari DPRD menjadi wali kota, mereka akan tetap optimis dan akan meraih atau mengejar cita-cita untuk menjadi wali kota atau gubernur. Kenapa? Karena politisi itu menganggap dirinya yang terbaik. Oh gitu ya? Ya. Sehingga kepedean itu ada. Itu bedanya antara politisi dengan yang kategori bukan politisi. Ya. Makanya sangat diharapkan atau kita berupaya berharap mudah-mudahan orang yang seperti itu adalah orang yang memang bisa memberikan sumbangsih dan merelakan dirinya untuk berbuat baik terhadap orang ramai. Yang saya khawatirkan adalah politisi yang bisa mencapai tujuannya, jabatan tertentu, tapi pada akhirnya dia tidak mengingat tugas dan fungsinya apa. Iya, betul. Itu yang kita harapkan. Makanya hingga dalam tanda kutip kemudian berupaya untuk menghalalkan segala cara gitu untuk mencapai maksud ya. Makanya saya berharap santri tidak tertutup kemungkinan karena sudah ada contohnya banyak. Bisa hari ini yang tidak lama lagi ini ada pilkada. Ya, siap. Tidak tertutup kemungkinan para santri itu juga bisa bertarung di pilkada yang akan datang. Ketika posisinya itu memang sudah yakin dirinya bisa membawa kemaslahatan umat atau beribadah dengan pelayanan, lanjutkan. Karena setelah saya kaji, ketika posisi berada di pemegang kebijakan, itulah kesempatan untuk kita berbuat ibadah banyak. Contoh, kita memprogramkan sekolah, itu ibadah. Memprogramkan infrastruktur yang dilewati oleh aktivitas manusia. Jangan kan aktivitas manusia, hewan saja lewat yang kita bangun, itu juga pahala dan yang lain-lain. Ini harus jadi motivasi utama. Saya sepakat dengan itu. Bahwa kemudian waktu kita sama-sama di pesantren kita kan diajarkan tentang ibadah yang sifatnya langsung kepada Allah, yang kita sering sebut sebagai ibadah mahdhah, yang berkaitan langsung dengan Allah, ya ibadah-ibadah khusus dengan aturan-aturan khusus, mulai dari sholat, zakat, haji, puasa. Nah, berbeda lagi dengan ibadah ghairu mahdhah. Ternyata ibadah ghairu mahdhah apa yang dilakukan oleh Pak Syuaib hari ini kan? Insyaallah. Artinya memberikan pelayanan kepada umat. Nah, terkait dengan hal itu, kita ini kan masyarakat yang sangat heterogen, dengan latar belakang agama, keyakinan yang sangat luar biasa, latar belakang budaya, sosial, dan strata A dan seterusnya. Nah, terkait dengan hal itu, maka apa yang dilakukan oleh Bapak Syuaib, mungkin saya lebih tertarik kepada bahasa Nabi SAW. Innallaha fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu pasti menolong setiap hamba selagi hamba tersebut masih mau menolong saudaranya yang lain. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Syuaib, terlepas itu adalah sebuah kewajiban konstitusional yang diatur oleh undang-undang dan negara, tapi saya yakin bahwa apa yang diniatkan oleh Pak Syuaib sebagai santri itu kan tidak terlepas dari motivasi ibadah kepada Allah Tuhannya kan. Insyaallah. Iya. Nah,
ini menjadi semangat dan dorongan yang sangat baik Pak Swaib. Tentu kami dan teman-teman para penonton sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala berharap bahwa Pak Swaib ke depannya baik secara pribadi dalam keluarga bisa menghadirkan manfaat yang lebih kepada umat. Dan terkait dengan apa yang kita sebut sebagai karir politik hari ini sebagai seorang santri, mudah-mudahan ini lebih mencerminkan politik kesantriannya, di mana kita paham betul bahwa santri itu dididik agar mereka menjadi pribadi yang jujur, baik, amanah, dan salah satu diantaranya adalah politik santun, Pak. Politik santun. Nah, sebagai penutup nih, Pak, karena penonton kita sebenarnya masih sangat banyak ini. Ada Star Konveksi Bengkare hadir. Oh, jauh kali kawan. Bengkare ini kampung lahirnya Pak Swaib ya. Ya, ada Sidik Muhammad Esfil MH. Wah, jauh benar. Nah, teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, saya mohon izin, kayaknya kita ada gangguan ya, agak kurang ini di Facebook. Di Facebook agak gangguan ya. Kemudian ada Abdullah, assalamualaikum. Kemudian salam dari Aceh Serambi Mekah Pak Ustadz. Baik, saya sampaikan juga kepada beliau ya. Ada Ibnu Marzuki, saya beralih dulu ke Facebook. Ada assalamualaikum Pak Kiai dari Fairuz Maulana. Ada Ibnu Marzuki, saya salut sama beliau sebagai santri bisa jadi dewan sampai sadat, amin. Kemudian Andi C Biru Hitam, semoga sehat selalu untuk Pak Kiai beserta keluarga dan juga untuk Pak Dewan kita yang sudah terbukti kinerjanya di masyarakat. Semangat terus Pak Swaib, sehat selalu. Jadi saudaraku Haji Swaib, ini terkait dengan politik santun ini. Ini lagi-lagi bahwa politik itu kan dunia persilatan yang warnanya luar biasa gitu tuh. Sambil diminum Pak? Ya. Tidak apa-apa Pak? Nanti soal bayar biar Bapak aja, bukan saya Pak ya. Aman. Aman ya. Nah, yang penting Bapak bilang aman, saya siap Pak ya. Kalau Bapak bilang tak aman, wallahu a'lam, saya pasti pulang duluan Pak. Silakan. Jadi Pak Swaib, terkait dengan politik santri. Politik santri itu kan dikenal dengan politik santun ya, karena memang kita itu diajarkan bagaimana bertingkah laku yang baik, berakhlak yang baik, hingga kemudian tercermin dari sikap hidup dalam konteks apapun, termasuk ketika Bapak hari ini berada di legislatif. Tawaran-tawaran, ya, tawaran-tawaran itu kan pasti ada Pak ya, pasti banyak ya, bukan cuma ada ya Pak ya, dan real Pak ya. Nah, untuk mengantisipasi hal yang demikian ini Pak, karena kita kan santri Pak gitu ya, karena kita santri gitu. Nah, mengantisipasi hal yang buruk seperti itu. Saya ingat dari pesan dari Kiai, bahwasannya apapun kalau santri itu ketika melangkah maka harus diukur dengan siku. Siku gitu ya? Itu adalah alat tukang. Gitu ya? Yang supaya bangunan itu atau ketika membuat pintu atau jendela itu supaya tidak belok, harus kalau disiku. Bahasanya teman-teman itu presisi ya? Ya, presisi ya. Nah, santri itu harus diukur dengan itu. Setiap mau bergerak atau melangkah, supaya setiap langkah dan geraknya tetap terukur. Ya, yang nama manusia kadang-kadang ada khilafnya juga. Iya. Tapi artinya kalau kata teman tuh main pinggir jurang Pak ya. Tapi insya Allah selama memang kita ingat pesan-pesan itu, saya kira masih bisa terkontrol gitu. Masih bisa terkontrol Insya Allah Pak, bisa terkontrol. Iya. Dan ini luar biasa Bapak, ada teman-teman yang masih banyak hadir malam hari ini yang menyampaikan salam muhibah, salam perkenalan untuk Bapak juga. Kemudian ada dari Ciamis juga. Kemudian dari Madruji, Desa Kemur. Kemudian assalamualaikum, sehat selalu terus Kiai. Dengan Pak Dewannya ada Ahmad Sofiullah. Wah, ini Pak Kiai Sofi kayaknya ya, Ahmad Sofiullah ya. Baik, Kiaiku nggak main TikTok malam ini Pak Kiai. Salam dari Kiai Sofiullah. Waalaikumsalam. Sahabat saya. Sahabat baik beliau. Oh iya. Bicara soal sahabat, ada salam juga dari beliau Kiai Sofi. Kalau malam ini bisa ketemu, ada hal yang sangat penting untuk Pak Kiai ya. Kemudian ada Matuluji izin bertanya, Ustadz 10 Muharram besokkah? Wah, ini saya tidak masuk ke wilayah ini. Ada yang hari ini, ada yang besok ya. Kalau Saiful Anam itu malah nanti hari Sabtu. Ya. Memang agak lain dia anaknya tuh, agak lain dia, agak mundur dia. Baik, assalamualaikum, sehat selalu Kiai dan Bang Swaib. Sehat selalu, Sungai Rengas hadir. Ada Syafi'i Ibnu Muhammad. Kemudian assalamualaikum
Kiai dan Pak Dewan, ada Mutamam. Ini teman-teman ternyata sangat familiar dengan Pak Swaib ini. Amin, amin. Berarti komunikasi Pak Swaib ini sudah menyebar kemana-mana Pak ya. Mudah-mudahan. Karena kemarin ya kita ke Ketapang ya, kita di Ketapang itu 5 hari. Ternyata Pak Swaib itu di sana dibicarakan gitu. Bicarakan apa ya, itu? Baik Pak. Aman Pak. Kalau tak aman saya yang anu duluan Pak ya. Kalau tidak aman pasti saya minta fee-nya dulu Pak. Atau mereka ngomong cita-cita jadi presiden mungkin. Dain. Oh, enggak. Itu terlalu kecil Pak. Kecil. Iya, jadi presiden dunia Pak. Baik, Masya Allah. Yang sudah hadir malam ini ada Rofik, ada Andri Saputra. Assalamualaikum Pak G dari Pelalawan Riau. Kemudian Imam Munah Batam hadir. Wah, yang Ibnu Marzuki saya nggak berani baca ya. Katanya beliau mau calon titik-titik. Betul nggak Kiai? Nah, udah disebutkan sama beliau ya. Spill keranjang kuning ya. Kemudian ada Rofik. Semoga sehat selalu Kiai. Untuk Pak Swaib, semoga terus istiqomah memperjuangkan amanah umat. Amin. Ada Yanto Pasapi yang hadir, selalu mendukung kegiatan yang bentuknya oleh beliau. Ada Indra, Assalamualaikum Kiai, Kalimantan hadir. Kemudian ada Dian Zikawati, Assalamualaikum, doakan anak saya jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Sama-sama Bapak Ibu sekalian. Wah, ini ada yang lagi di TikTok. Semoga sehat selalu. Parit Timur hadir. Kemudian wah, ini ada lagi Mutamam nih. Jadi titik-titik Kiai ya. Ada Assalamualaikum Kiai. Ada Assalamualaikum. Wah, yang mana nih? Nih Siantan ya. Kita yang di Siantan kalau mau duduk silakan aja. Kalau misalnya khawatir agak mahal, silakan bawa piring sendiri ya. Kita bagi 2 nanti. Nih, jadi Pak Swaib, sebagai penutup obrolan kita malam ini, apa rencana Pak Swaib ke depan? Saya seorang politisi. Siap. Yang hari ini Allah takdirkan duduk di kursi DPR. Amin. Tentunya ketika berbicara fungsi DPR ada batasan-batasan. Siap. Ketika mau berbuat lebih luas. Lebih luas Pak ya. Tidak bisa dinafikan lagi ketika sang politisi itu ingin memperluas sesuatu yang bisa berbuat lebih baik terhadap orang ramai. Iya. Kalau toh ke depan saya dipercaya oleh masyarakat Kalimantan Barat, kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Banyak khairun nas anfa'uhum linnas ya. Siap. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi saya berdoa, amin, ketika memang punya cita-cita atau ingin berbuat lebih baik dan lebih banyak terhadap masyarakat, kebetulan di waktu akan datang tidak lama lagi itu ada pilkada, ada pilgub, ada pilwako, ada pilbub, dan saya insya Allah memposisikan diri di pilgubnya. Oh gitu ya, ya. Ketika memang ada restu dari masyarakat dan dari ketua umum saya, oh gitu partai ya, politik saya. Sebagai santri ya? Sebagai santri. Sebagai santri. Karena saya diajari di pondok pesantren untuk patuh sama orang tua. Iya. Dan orang tua saya kalau di politik adalah ketua umum partai saya. Oh gitu, Masya Allah. Apapun nanti keputusannya di perjalanan saya akan taati beliau. Baik. Dan mudah-mudahan bisa tercapai ke arah sana dan mohon doanya. Amin. Tapi saya berdoa mudah-mudahan ketika saya menjabat yang lebih tinggi, yang seharusnya bisa berbuat lebih baik dan lebih banyak terhadap masyarakat, ternyata saya tidak bisa berbuat yang lebih banyak itu, mudah-mudahan saya tidak jadi. Oh, tetap aja di DPRD. Ini kalau katanya teman-teman sastrawan itu doa yang mengancam Tuhan ini. Karena dunia sastra itu tanpa batas dan saya sempat terjebak di sana. Saya ini filsuf seorang filsuf gagal saya ini. Akhirnya kembali lagi ke dunia pesantrennya. Baik, teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, obrolan kita dengan santri milenial hari ini, santri kreatif dan santri dengan pikiran-pikiran yang tanpa batas, pikiran dan ide-ide yang luar biasa. Ada Pak Swaib SE Emsos yang hari ini atau malam ini bersama kita malam ini. Terima kasih Bapak anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2019-2024 dan periode berikutnya beliau terpilih kembali di 2024 dan 2029. Semoga Anda sukses selalu. Amin. Dan bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kalimantan Barat. Apapun yang Anda niatkan dan Anda cita-citakan sesuai dengan amanah negara, amanah rakyat dan konstitusi. Jangan lupa titip nama baik santri. Sama, saya juga nitip Ustadz, kita bagi tugas. Saya di bidang pemerintahan, baik. Ustadz di bidang umat. Berarti ini ceritanya seko bagi duo ini. Terima kasih untuk yang hadir semuanya dari seluruh Indonesia.
Ada sebelum saya sapa Dedi Bengkarek, assalamualaikum, sehat selalu Bang Swaib. Ada di Bengkarek, kemudian Jali hadir, kemudian Desa Bengkarek siap mendukung Bapak Amin. Pemuda bergerak menuju Kalbar Emas tahun 2045. Ada sebagai penutup, salam Pak Kiai, amanah itu berat tapi manusia tetap mau memikulnya. Ada Nisara Ae Dimyati Kaulo Alit, assalamualaikum Pak Kiai dan Pak Swaib, semoga Pak Swaib mampu menjadi wakil yang jujur dan amanah sesuai dengan backgroundnya, yaitu seorang santri. Jadi santri itu diberikan kesempatan yang sangat besar dan sangat luas di bangsa ini. Terima kasih untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang luar biasa, yang sudah memberikan tempat yang sangat luar biasa bagi santri. Terima kasih Pak Swaib, mudah-mudahan sukses selalu. Amin, amin. Sama-sama. Kami sesama santri insya Allah mendoakan dan mendukung yang terbaik untuk Anda. Amin, amin, amin. Untuk teman-teman dari seluruh Indonesia dan beberapa negara kawasan yang sudah hadir bersama kami, ini saja obrolan kami malam hari ini bersama santri milenial, santri sukses yang berangkat dari kampung. Cuma saya berangkat duluan, saya gagal duluan, beliau berangkat terakhir, ternyata beliau sukses duluan. Tapi tidak apa-apa, itu tergantung kepada pertama bagiannya dan kedua dukunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi